Halo semuanya, selamat datang di Cepo Cendekia Podcast. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih. Bareng aku, Raina, dan aku, Almira. Dan aku Putus Acara Pradana. Nah, mumpung kita lagi kumpul nih bertiga, enaknya kita spill tipis-tipis nggak sih? Kayak gimana sih kehidupan di IC tuh aslinya gimana? Mulai dari di asrama, atau enggak kayak mitos-mitos yang katanya nih anak IC tuh belajar terus 24 jam gitu kan. Dan juga kita bakal balesin sih, tanggepin pertanyaan-pertanyaan kalian di IG. Oke, langsung aja kita lanjut ke yang pertama. Min, kamarnya AC apa enggak? Waduh, gimana tuh? Kayaknya kalian harus masuk Iya. IC dulu deh, baru tahu. Masuk C biar kalian ngerti kondisinya gimana dan ngerasain. AC-nya tuh kayak banyak banget guys. Iya, AC. Banyak. AC, Dingin banget di sini tuh. dia kan AC nggak selalu yang kayak yang buatan, kan AC bisa alami. Iya. Terus di sini gitu. Oke, lanjut kita yang kedua nih. Boleh GoFood setiap hari nggak, Min? Waduh, boleh nggak nih? Boleh nggak ya? Gimana tuh? Kayaknya sih bolehnya itu di hari libur ya, tanggal merah juga bisa. Jadi kalau tanggal merah ataupun Sabtu Minggu gitu boleh bebas. Ya, lagian di sini juga makanannya beragam kok, guys. Enak betul. Banyak Banyak jajanan-jajanan yang bervariasi dan biasanya tuh banyak banget nih anak-anak yang buka just tip. Jadi kalian bisa tuh GoFood di situ. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Wajibkah bawa laptop, Min? Wajib dong, itu Wajib. udah kayak Itu kayak separuh nyawa kalian. nyawa. Jadi Bener. kalian tuh kalau nggak ada laptop tuh kayak sakit banget. udah kayak orang purba gitu. Betul. Iya. Kayak orang yang nggak pernah keluar dari gua. Kayak pasti ketinggalan info-info. Emang iya? Iya, karena di sini kita tuh harus tetap update, guys, jangan kudet. Makanya laptop tuh bener-bener harus ada setiap saat. Betul, walaupun kita nggak bisa dapat HP setiap hari nih, tapi kita tetap bisa ngakses laptop. Iya, jadi pertanyaannya, jawabannya adalah wajib. Lanjut. Min, Next. mukenahnya wajib putih ya? Aku nggak tahu sih. Sebenarnya ya guys, kalau buat warna mukena itu nggak wajib. Jadi kan bebas mau pink, mau hitam, mau warna-warni juga nggak apa-apa. Tapi ada ketentuannya nih. Jadi kalau mukena itu harus pakai mukena langsung. Jadi nggak boleh yang potongan. Itu biar menjaga kayak misal kita lagi pakai baju tidur nih, terus nanti kalau sholat takutnya keangkat-angkat gitu kan. Jadi biar meminimalisir kelihatan. Nah, sudah terjawab ya teman-teman. Lanjut. Min, sepatu untuk sekolah full hitam atau bebas? Gimana ya? Oke, I'm confused. Kalau sepatu ini, kalau buat sekolah itu harus hitam ya. Ya, bener banget. Boleh bebas ketika olahraga. Tuh. Jadi kita tetap mengikuti aturan sekolah ya guys, tetap pakai sepatu warna hitam. Gitu. Jangan sampai sekolah kalian pakai sepatu yang warna ngejreng-ngejreng. Betul. Iya. Langsung kena Usahakan tatip. langsung full hitam ya guys. Iya. Biar nggak kena tatip. Lanjut. Satu kamar isi berapa orang, Min? Waduh, berapa orang nih? Enaknya berapa orang ya? Enaknya berapa ya? Bisa custom nggak nih? Kalau bisa custom sih maunya berapa tuh? Maunya sih yang nggak banyak-banyak banget, yang nggak dikit-dikit banget. Ya pas. Gitu. Tapi kalau realitanya gimana sih? Ada berapa orang? Berapa ya? 9 sampai 10 orang. Iya. 9 sampai 10 orang ya. Itu udah paling full. Tapi kan kita sekarang lagi ada pembangunan asrama baru nih. Iya. Jadi di Putri itu kita ada pembangunan asrama baru. Jadi asramanya nanti ada 3. Jadi bisa lebih dikit lagi nanti. Ya. Mungkin bisa sekitar 6 sampai 7 aja. Iya, betul. Lanjut. Berikutnya, boleh nggak kalau tiap minggu itu dikunjungin mama? Soalnya mama orangnya kangenan. Bawa aja mamanya ya, mamanya bawa aja. Mamanya ke sekolah. Mana nih? Kalau dikunjungin sih kita di sini tuh kunjungannya sebulan sekali ya teman-teman. Biasanya tuh di akhir bulan guys. Ya di akhir bulan. Tapi kunjungannya lama dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau misalnya kalian kangenan nih, itu kalian bisa kabarin orang tua lewat
laptop. Kalian Kan bisa kita tiap hari pakai teleponan, laptop. ngajak fit call. Itu boleh kok, asal nggak di jam pelajaran ya. Oke, sudah terjawab. Lanjut. Boleh bawa gitar gak, Min? Jawabannya Jawabannya boleh. boleh dong. Kita di sini nggak yang kayak melarang yang ketat-ketat banget, enggak. Nggak harus yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, enggak dong. Kita juga harus bisa berkreativitas gitu. Betul. Karena di sini juga Betul, ada ekskul bandnya guys. Jadi misalnya kalian suka musik nih, kalian tertarik buat join kayak band gitu, bisa di sini. Asalkan nih kalian main gitarnya tuh pasti ini nggak ada orang yang terganggu gitu. Ya benar banget. Dan ketika waktu luang ya, jangan pas pelajaran kalian. Iya, kalian juga ngedengerin Main. gitar. Iya, ya nggak mungkin. Ya, pasti nggak boleh dong sama guru. Jadi waktu pelajaran kita harus fokus. Lanjut. Min, boleh bawa sepeda lipat gak? Waduh, Gimana ya? gimana ya? Sepeda lipat. Sepeda lipat. Gimana tuh? Mana tuh? Emang Ice gede banget ya? Coba. Sepeda lipat. Jelas sih gede banget. Gede banget, luas banget. Jadi, nah saking luasnya tuh kayaknya memang kita tuh disuruh olahraga gitu loh. Iya. Untuk menjaga kesehatan. Betul. Jadi daripada membawa sepeda lipat, mending kita jalan kaki aja menuju. Setuju. Hitung-hitung olahraga. Bisa sampai 1000 langkah sehari di sini. Iya, bener banget. Jadi biar kalian nggak mager gitu loh guys. Betul. Biar pola hidup kalian di sini tuh tetap terjaga, tetap sehat dan ya tidak malas gitu. Itu. Lanjut. Min, untuk asrama apa boleh membawa motor untuk membeli kebutuhan di luar? Waduh. Membeli kebutuhan di luar ya? Emang kebutuhan apa? Di sini tuh udah ada kayak apa ya? Tokonya gitu, guys. Jadi di sini tuh ada yang namanya Toha. Jadi ada Toha, ada Toksis. Nah, di situ itu menyediakan semua kebutuhan yang kalian butuhkan. Jadi kalian misal butuh sabun, butuh sampo, odol, itu semuanya udah disediakan. Tapi nih kalau kalian misalnya kayak pengen keluar, nah di IC ini ada yang namanya pesiar. Pesiar itu juga sebulan sekali. Jadi kalian tuh bisa keluar, mau bareng teman atau sendirian nggak boleh sih. Harusnya minimal 2 orang. Ya, minimal 2 orang. Itu kalian bebas mau kemana aja, yang penting kalian balik ke IC itu jam 4 sore. Oh iya, selain itu kalian juga bisa minta orang tua untuk ngirim paket loh guys. Jadi kalian nggak harus beli gitu, bisa minta kiriman. Jadi masih aman untuk misalnya kalian butuh barang-barang yang kalian butuhkan. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Apa ya? Min, boleh bawa meow gak? Kayaknya sih kalian nggak usah bawa meow lagi ya, karena di sini udah tuh banyak banget meownya, guys. Dan beragam, ada yang orange, ada yang putih, ada yang hitam, gitu. Banyak banget. Kayaknya kalian perlu bawa Whiskas aja deh. Iya, benar-benar. Kalian kalau yang suka banget sama kucing pasti seneng nih di sini. Udah kayak kafe kucing tuh, kalau makan di kantin itu kayak ditemenin sama hewan-hewan berbulu tuh kayak ya. Tuh, sudah terjawab ya guys. Nah, lanjut. Kak, saya tiap pagi harus minum susu hangat. Ada nggak mbak-mbak yang bisa standby membuatkan? Tidak bisa. Ini saya sama rencang-rencang tidak bisa. Gimana ya? Gimana ya? Agak gimana gitu ya? Iya. Tapi di sini kita disediakan dispenser yang udah ada air panasnya. Iya. Jadi tinggal dipencet aja. Di asrama juga ada dispenser, ya, guys. Di asrama di tiap lantai itu udah ada dispenser. Jadi kalian tinggal seduh aja sih guys. Yang penting susunya ada. Udah gitu. Lanjut. Min, laptop biasanya diambil jam berapa, dikembalikan jam berapa? Berapa nih? Nah, biasanya laptop itu diambil mulai jam 5 pagi. Nah, habis itu bakal dikembaliin lagi jam 5 sore nih. Nah, terus setelah kita berkegiatan asrama, habis Isya itu laptop boleh diambil lagi dan bakal dikumpulin lagi di jam 10 malam. Gitu deh. Oke, sudah terjawab ya. Banyak banget kan waktunya kita main laptop?
banyak dong. Tapi tentunya jangan buat main game aja ya guys. Tentunya harus tetap produktif Iya, dibuat produktif, belajar. belajar. Main game boleh, asalkan di Atur libur, betul, waktunya. libur. Tuh. Oke lanjut. Kaos kakinya bawa yang gimana aja, Min. Jadi yang pastinya ada kaos kaki yang putih dan juga hitam, terus yang lain bebas karena kita juga bakal dapat kaos kaki dari Iya. sekolah. Iya, kita Nah. bilang aja. Ketentuannya asalkan itu di atas mata kaki. Itu. Jawab. Jawab dong. Kita lanjut nih. Ada apa lagi ya? Nih menarik nih. Apa nih? Min, boleh bawa lip balm Vaseline yang rose tint Tuntut. enggak? Gimana nih? Gimana, Mir? Gimana nih? Boleh nggak ya? Gimana ya? Ini nih kayaknya masih satu lingkup sama pertanyaan ini. Min, kan nggak boleh bawa make up. Kalau acara-acara gitu gimana Min dandannya? Pertanyaan bagus nih. Mirip-mirip lah ya. Hmm. Jadi di sini itu mana nih? Jadi kita tuh boleh bawa skincare. Jadi kayak sunscreen, moisturizer, terus lip balm itu boleh guys, asalkan itu jangan berlebihan. Nah terus gimana kalau ada acara gitu, make upnya gimana? Sebenarnya kita boleh nggak ada yang aturan yang gimana-gimana buat bawa make up. Tapi asalkan itu kalian pakainya ya udah pas acara itu. Jadi jangan dipakai ke sekolah atau acara yang formal lainnya. Jadi ya udah sesuaikan dengan tempatnya aja. Itu. Di sini boleh kok. Lanjut. Min, boleh bawa catokan nggak Min? Atau kipas? Tuh, Kalau kipas sih kipas it's boleh. Wajib. wajib, Kipas kipas tuh wajib. Kalau catokan gimana nih? Gimana ya? Nah, ya. Jadi di Gimana sini ya? itu tidak diperbolehkan bawa alat elektronik selain setrika. Ya, Ya. Jadi kalian bawa heater atau ya semacam itu kayaknya nggak boleh. Bukan kayaknya, emang nggak boleh. Nah, ini masih nyambung nih sama pertanyaan. Min, jilbab buat seragam itu bergo atau persegi? Kalau persegi boleh bawa setrika nggak? Jawabannya boleh. Kalau bisa sih. Jadi biasanya kan setrikanya mungkin kayak kalau takut ngantri-ngantri gitu sama temennya itu bisa bawa sendiri-sendiri. Tapi bisa kok pinjam temennya. Lanjut guys. Min, baju yang boleh dibawa itu apa cuma yang di-share sama panitia aja? Gimana nih? Boleh nggak bawa baju yang selain kategori yang panitia tentuin? Jawabannya? Ya? Jawabannya? Boleh nggak ya? Boleh nggak? Kalau boleh, gimana nih? Kalau nggak boleh, gimana nih? Sebenarnya boleh aja sih. Yang penting secukupnya aja, jangan Betul. berlebihan. Jadi yang di-share sama panitia itu kayak buat acuan kalian aja, butuh berapa sih? Gitu. Ya kalian pasti bisa menyesuaikan sendiri kok. Kalian butuh bajunya berapa. Ntar kan jangan sampai itu kalian memenuhi kamar kalian gitu loh guys, sampai numpuk baju kalian semua gitu. Nanti kasihan temennya juga. Lanjut. Ini nih, kantinnya jualan buah nggak, Kak? Jadi kantinnya jual. Jadi Kantinnya di lengkap. sini lengkap guys. Ada buah potong biasanya di koperasi, di kantin juga biasanya ada. Jadi jangan takut kalau kalian tuh gak makan buah sama sekali di sini. Jadi kalian tetap bisa makan buah di sini. Tetap sehat. Oke guys, mungkin sekian dulu gak sih buat sesi tanya jawab ini. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya nggak sih? Lanjut. Next. Nah, jadi mungkin kayak beberapa nih, ada yang bertanya-tanya nih. Manice tuh kayak kelihatannya tuh anaknya pinter-pinter gitu ya. Wih, aduh. Gimana no? Nah, itu kayak siswa IC tuh 24 jam gak sih belajarnya kayak sampai gak tidur gitu. Atau misalnya masih sempet nih main game atau
Ya kayak nonton film gitu. Mana tuh? Kalau belajar 24 jam sampai nggak tidur itu mah kita burn out yang ada. Iya, jadi kita menyesuaikan sama diri kita aja guys. Kalau misalnya kita dirasa udah capek nih, udah cukup buat hari ini, ya udah selesai. Kita belajar juga, kita namanya juga manusia pasti ada batasan masing-masing dong. betul. Jangan memaksakan apa yang kalian kendaki gitu. Jadi tetap sesuai batasan kalian aja. Lagi Istirahat pula, itu penting. nah lagi pula kalau misalnya kita paksain nih, itu tuh justru yang ada kayak nggak masuk gitu loh. Jadi kita harus mengistirahatkan diri kita juga. Ya, itu guys. Terus nih ya, itu kayak banyak banget tuh apa? Kan di sini di IC tuh kita kan ketemu nih banyak anak-anak dari berbagai daerah Nah, ya betul banget. yang Betul. pinter-pinter banget pastinya. Iya. Jadi pernah nggak sih kalian tuh kayak ngerasa nggak pinter gitu di kelas? Kayak aku kok nggak Ini sering bisa sih. ya, Iya, gitu. sering, Kayak pasti. ketinggalan gitu. Ini pasti akan terjadi Pasti kalau kalian terjadi. masuk sini. Ya, Jadi gimana sih kita semua di sini tuh mengatur waktu gitu mungkin buat belajar? Gimana cara kita menghadapi kayak Rasa minder gitu. iya rasa minder kita tuh hmm, gimana caranya? Gimana tuh? mana ya? Kalau buat ngatasin rasa minder sih, ya kalian belajar sesuai dengan porsi kalian, kemudian kalian evaluasi apa yang dari kalian itu merasa kurang, dan kalian tuh belajarin lagi apa yang dari kalian itu merasa kurang. Kalau dari Raina gimana? Nih, kalau aku ya, ini kayak aku awal-awal nih. Jadi kayak ngerasa minder ini teman-teman kok pada pinter-pinter banget gitu kan. Aku kayak bisa nggak ya gitu. Nah, jadi cara mengatasinya itu aku tuh bukan kayak yang kayak kan kadang tuh kalau ada orang minder nih kayak aduh insecure gini-gini terus justru mereka jadi nggak berkembang. Nah, jadi rasa minder itu justru kayak jadiin acuan kalian gitu loh buat terus mengembangkan diri. Oh, temenku pinter banget nih kayak gini. Aku mau biar lebih pinter gitu. Iya. Nah, terus kalian tuh jangan ngerasa kayak aku kayaknya nggak cocok nih temenan sama dia soalnya dia pinter banget. Nah, justru kalian tuh harus berteman, guys, karena kayak kalian tuh bisa sharing ilmu gitu sih kalau aku. Juga. Jadi pokoknya kayak nggak usah yang minder-minder banget gitu. Jadi karena pasti kita semua tuh punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia. Bener banget, bener banget. Kata-kata hari ini tuh. Terus nih, itu kan kita tuh asrama ya. Mm-mm. Nah, gimana sih kayak kalau misalnya di asrama tuh apakah kita tuh ngaji terus atau kayak kapan terus gitu? Gimana sih kehidupan kita di asrama? Gimana tuh? Mana tuh? Nah, jadi gini guys, kita tuh pasti ada lah yang namanya kegiatan asrama itu. Nah, cuman kegiatan asrama itu sebentar kok, nggak sebanyak yang kalian pikirkan. Jadi kegiatan asrama nih ya, nih rundown-nya nih ya. Udah kayak Udah hafal banget nih, udah hafal banget nih. Hafal banget nih makanan sehari-hari. makanan sehari. Nih, jadi kalian tuh bangun itu jam 3:30 pagi. Kemudian jamaah subuh. Setelah itu kalian bersih-bersih lah kayak mandi, makan, itu sampai jam 6 guys. Jam 6 itu nanti kalian bakal mengikuti kajian kitab itu sampai jam 6:30. Setelah itu sholat duha, kemudian ke RKB. Nah, sudah tuh ada sekitar 30 menit lah buat kegiatan asrama yang pagi. Kemudian di malam hari itu ada guys. Terus kegiatannya ba'da maghrib sampai isya. Nah, jadi waktunya cuma segitu aja. Nggak sebanyak itu kok. Masih terjangkau. Lanjut. Mungkin ini ya, bisa nggak sih kita kayak sharing-sharing pengalaman seru gitu. Kita masuk di IC ini, kan pasti kita banyak tuh kayak pengalaman-pengalaman gimana sih. Mungkin kayak dari Raina ataupun Mas Titus ataupun aku juga itu mungkin kita kayak ikut organisasi atau ikut kegiatan-kegiatan yang banyak banget sih. Dari Raina dulu nggak sih? Ya nggak? Aduh, pengalaman aku nih ya. Jadi karena aku bukan anak organisasi, tapi walaupun bukan anak organisasi itu tuh tetap sibuk guys. Kalian tuh bisa nih ikut di angkatan, terus ikut event-event lainnya tuh bisa gitu. Dan kayak gimana ya di sini tuh jadwalnya padat banget gitu loh. Jadi walaupun kalian kayak
tidak berorganisasi, kalian tuh tetap sibuk, ada ekstrakurikuler dan lainnya gitu. Kalau dari aku ya, nah kebetulan aku ini anggota OSMA atau organisasi santri asrama. Yeay. Nah ini sama nih kayak Mas Titus, Iya. anak OSMA juga. Iya. Nah, jadi kalau di OSMA itu kita kerjanya itu di bagian asrama, beda sama sekolah. Nanti di sekolah tuh ada yang namanya OSIM. Nah, terus di asrama nih kita kerja tuh kayak kita bantu-bantu ustazah gitu. Terus juga kebetulan nih aku anaknya tuh kayak gampang bosen ya. Jadi aku selalu nyari kayak kegiatan-kegiatan yang seru gitu. Meskipun capek itu tapi kayak seru gitu. Jadi kalau misal ada kepanitiaan gitu pasti aku join. Diikutin. Seru banget kok. Jadi banyak dapat pengalaman juga sih. Terus jangan dipikir kalian tuh dengan ikut organisasi, ikut ekskul dan lain tuh kayak bikin Memberatkan gitu ya? Ya, gitu. Malah itu bisa bikin kalian lebih dapat mengatur kalian, manajemen waktu kalian lebih Betul. rapi gitu. Itu bener-bener terbukti guys. Nah itu dengan tuh mengikuti juga banyak kayak kegiatan. menambah relasi kita, menambah pengalaman kita juga gitu. Itu salah satu benefit kalian ikut berbagai macam organisasi, kepanitiaan dan ekstra. Mas Titus? Itu dijawab tadi. Kira-kira ngobrol apa lagi ya? Apa nih? Gimana kalau kita sharing pengalaman kita sebelum masuk, sebelum kita jadi duta atau selama kita proses waktu tes duta, gimana? Dari Mas Titus dulu nggak sih? Aduh. Dari Mas Titus dulu. Ya, fun fact ya guys ya. Aku ikut tes dutanya 2 kali. Yang pertama tuh yang kali ini nih keterima nih. Berarti jangan menyerah guys. Nah, kuncinya jangan menyerah. Coba lagi selama ada kesempatan. Iya. Ada oprek nih. Wah, gas. Nah, ini beliau keterima. Susah nggak sih tes jadi duta? Jujur susah sih. Apalagi tesnya kan tesnya tuh lama banget guys. Banyak tahapan. Tahapannya banyak banget. Itu kayak hampir 1 bulan kita tes duta ya nggak sih persiapannya. Iya. Dan tesnya itu juga macam-macam, banyak banget. Ada tes tulis, tes wawancara, tes kedutaan. Tes bakat juga ada. Kan nunjukin bakat kalian apa gitu. Tunjukin guys. Kalau Almita gimana? Kalau aku dulu sih jujur, aku nggak tahu kalau misal aku tuh dicalonin sama wali kelas aku. Jadi tiba-tiba tuh di grup kelas aku tuh rame. Jadi Surprise kayak, gitu. iya, wih Almira nih dicalonin. Kaget kan kayak, hah beneran? Karena waktu itu kayak aku kan apa ya habis daftar-daftar OSMA gitu kan. Jadi kayak mikirnya masih di OSMA terus tiba-tiba disuruh ini kan disuruh daftar duta gitu kan. Cuman kayak oh ya udah deh mumpung ada kesempatan kan kenapa nggak diambil gitu. Jadi ya udah coba nih gitu. Dan kebetulan dulu tuh aku kan anak pondok ya. Jadi mungkin kayak public speaking atau ya kayak gitu-gituan deh itu tuh masih kurang. Nah, karena buat tes duta ini itu tuh aku jadi belajar banyak hal. Gimana sih public speaking yang benar, abis itu kayak gimana cara kita buat esai diri gitu. Dari situ tuh aku mendapat banyak sekali pengalaman. Dan alhamdulillah sampai di titik sekarang. Yeay. Nah, kalau dari aku, jadi aku tuh dicalonin sama anak kelas aku guys. Nah karena itu anak kelas tuh kan banyak yang OSIM juga, banyak yang organisasi juga, dan ada anak yang nggak mau. Nah karena di situ aku juga kayak aku mikirnya juga aku lagi gabut kan. Jadi ya udah. Enggak tuh gabut. Ya udah, aku ikut aja. Dan fun fact, aku tuh awal-awal tuh nggak yang mengikuti info-infonya gitu loh. Jadi waktu itu udah deadline pengumpulan yang esai itu, dan aku baru tahu. Jadi aku itu tinggal itu aku jam 9 berapa gitu, sedangkan pengumpulan itu maksimal jam 10 malam. Itu aku baru buat guys, asli. Wow. Sangat mepet ya. Iya, keren banget. Keren. Bisa sampai di sini. Nah itu keren banget sih. membuktikan juga jadi anak itu sebenarnya nggak serius-serius banget. Kita juga panik nih kalau ada deadline mengejar pasti, tuh. Pasti. Ya. Jadi di sini kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Betul. Jadi kuncinya tetap semangat. Jangan menyerah. Kalau misalnya belum waktunya mungkin
pasti. Ada hikmah di balik itu. Oh, itu pasti udah menyiapkan yang terbaik. Betul. Coba tahun depan. Iya. Lanjut. Kira-kira kalau misal kita nih di hari libur gitu, apain sih? Apa kayak anak selalu belajar gitu kalau di hari Mana ya? Kalau hari libur ya? Ya hari libur ya udah libur guys, istirahat. Betul. Karena kalian tuh dari hari Senin sampai Jumat tuh kalian udah Full buat banyak belajar banget. terus gitu. Kalian Sabtu Minggu bisa refreshing, bisa ikut kegiatan ekskul, terus kalian bisa tidur guys. Tidur nih bener-bener penting banget, kayak Betul. tidur nih bener-bener kenikmatan paling nikmat. Jadi kalian luangin waktu kalian buat tidur. Kayak mungkin ya jam siang itu buat tidur. Dan biasanya juga kadang main game lah, ya kan hari libur gak apa-apa lah main game. kan waktunya pegang HP gitu. Iya, Nah, kalau dari Mas Tito sendiri, hari libur ngapain aja? hari libur ya, jujur tidur sih enak. Betul. Tidur, Aku setuju. Itu kayaknya pasti sih. Tidur tuh Pasti tidur. enak banget. tidur terus kayak kalian tuh gak apa-ngapain gitu di kamar seharian gitu. Karena kalian udah capek. Dari hari Senin sampai hari Jumat itu kalian udah beraktivitas banyak banget. Apalagi organisasi, kumpul, dan betul. segala macem. Jadi paling penting itu tidur. Kalau Mira, Kalau aku sih biasanya kalau lagi pegang HP ya, tuh ya mungkin adalah dikit-dikit nonton gitu. Terus ya pokoknya mengistirahatkan otak, pikiran, mental, jiwa, raga semuanya. Terus juga kayak misal mungkin nyuci atau ngerjain tugas yang kayak tugas-tugas kecil sih, mungkin PR atau apa gitu. Kalau waktu luangnya banyak, kalau Raina nih gimana? aku juga nggak jauh-jauh dari kalian. Yang pasti tidur itu wajib banget. Karena itu merefresh otak juga kan. Dari Iya, pasti. segala hiruk pikuk yang ada di IC ini. Terus biasanya aku kalau libur itu aku suka nonton film. Atau enggak aku nonton series. Jadi misalnya aku hari libur kan itu ada Sabtu sama Minggu nih. Itu berapa episode. Terus habis itu kalau udah hari-hari biasanya ya udah aku nggak nonton. Tapi balik lagi kalau hari libur aku lanjutin lagi gitu. Gitu. Lagi nih. Ya pokoknya di sini tuh gak yang kayak apa ya? Gak semenyeramkan itu kok sebenarnya. Di sini have fun banget kok. Iya. Kalian punya banyak teman yang banyak dari berbagai daerah, dan kebanyakan teman kalian tuh kayak random gitu guys. Setuju banget. Random, kelakuannya random. Nah, terus serunya karena kita berteman kan ini kan berbeda-beda daerah. Jadi kalian Iya. tuh bisa sharing kayak di daerahmu gini gitu. Apalagi nih kalau sambangan atau habis perpulangan pasti mereka bawa banyak jajanan dari daerah masing-masing. Iya. Itu kita biasanya bagi-bagi. Tuh. Namanya juga berasrama ya guys, jadi kita hidup berdampingan. Namanya banyak kok. Lagi ya. Lagi nih. Ngomongin apa ya? Beda nih kalau misalnya mau liburan semester nih, biasanya kalian gimana sih? Kayak ya mungkin udah pengen cepet-cepet pulang atau kayak malah makin sibuk gitu. Oh, oke. Nah nih, biasanya. Ini sebenarnya lagi di fase ini, guys. Jadi bentar lagi kita pulang. Jadi misalnya kalau mendekati perpulangan ya pasti harus ada ujian dulu. Kalian harus melaksanakan ujian itu. Kalian harus belajar mempersiapkan dengan baik. Terus nggak tahu ya ini kalau aku biasanya menjelang perpulangan itu semakin sibuk, semakin Iya, banyak kegiatan, Iya. semakin ada aja gitu. Bener sih. Ya sih. Jadi kayak rasanya tuh kayak pengen cepet-cepet pulang gitu. Padahal kayak kalau hari-hari biasa nih, ya udah kita kayak menjalani kehidupan biasa nggak yang gimana-gimana. Tapi kalau mau perpulangan tuh kayak pengen ke rumah, pengen cepet-cepet pulang gitu. Kawan betul. Gimana? Aku sih, ya sih mirip-mirip sama Raina ini kayak tiap mau perpulangan tuh kayak kok malah makin sibuk gitu kan. Jadi kayak pikirannya pengen yang santai nunggu perpulangan gitu kan. Terus tiba-tiba kok kayak ada kerjaan masuk, ada deadline ini masuk, ada lagi masuk. Gitu. Tapi ya itu tuh yang kayak bikin kita apa ya, menurut aku tuh bikin nanti kalau di rumah kita udah capek jadi kayak mungkin
kita nggak terlalu banyak pegang HP atau laptop, jadi kita bakal fokus sama keluarga gitu. Kalau Mas Titus nih, Kalau aku sendiri ya, karena kalian lagi di IC nih, kayak pengen banget pulang. Nah setelah di rumah nih, bosen nggak mau ngapain. Itu relate banget Relate ya banget sih. kayak kalian udah ngumpul sama keluarga nih, udah terpenuhi nih kalian untuk Terus kumpul. habis itu lama-lama Terus tuh kayak aduh, bosan nih di rumah Iya, ngapain pengen ya. cepet balik deh, pengen Iya. balik IC lagi kayak kangen teman-teman. Itu kayaknya siklus deh. Iya emang siklusnya gitu. Pokoknya kalau kalian di sini kalian pasti pengen cepet pulang. Kalau Iya. di rumah pasti pengen cepet balik. balik. Karena kan udah Iya. semua keinginan kalian tuh udah tercapai di rumah. Iya, Pengen bener. beli ini, beli itu, kesini ke situ kayak oh udah selesai, bosan di rumah, nggak apa-apa ya. Jadi IC deh. Iya. Gitu. Nah mungkin nih ya, menurut aku yang bikin kenapa sih setiap mau perpulangan tuh kita tuh justru sibuk gitu. Karena mungkin IC tuh banyak acara Iya benar. menjelang perpulangan gitu. Jadi kayak habis ujian nih kita disuruh kayak mungkin kita bisa refreshing melalui acara-acara itu walaupun harus melalui proses terlebih dahulu. Guys. Terus ini enggak sih kayak misal pertama kali kita datang ke IC itu gimana sih Oh, perasaannya? iya. Kan kita pasti jauh dari orang tua, kan nggak bisa keluar gitu. Jadi kamu dulu. Kalau aku sih kayak awal masuk tuh pasti bingung ya, kayak teman-temannya kan banyak tuh, jadi kayak jadi bingung sendiri, kayak pasti yang pertama harus kenalan sih, jadi kayak kenalan banyak teman-teman. Dan kebetulan tuh kayak aku dulu satu kamar sama orang dari Kalimantan, jadi kayak bisa tuh kita tukar-tukaran kayak cerita di Kalimantan tuh gimana sih. Jadi di situ ya banyak lah, sedikit banyak tahu tentang Kalimantan gimana. Terus ya masih sering mungkin homesick ya, jadi kayak jauh dari orang tua gitu. Dan kita tuh 40 hari pertama di sini kita nggak boleh pegang HP, pegang laptop, nggak boleh Komunikasi sama orang tua. Kita nggak boleh komunikasi sama orang tua. Jadi bener-bener masa adaptasi. Jadi kita itu biar tahu tuh realitanya di IC gimana, kegiatannya tuh dari pagi sampai malam tuh ngapain aja gitu. Jadi mungkin aku di awal-awal tuh masih agak kayak shock, kaget, yang kayak kok kegiatannya Kayak gini. iya gitu. Cuma mungkin lama-lama bakal kebiasa. Have fun. Terus gimana? Kalau aku sendiri, waduh, udah lama banget ya, udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Udah mau lulus nih. Iya. Aduh. Intinya apa ya? Awal-awal masuk ya pasti kalau merasa homesick sih ya gimana ya? Namanya cowok kan pasti kayak support banget kan. Aduh, sekuat banget nih. Banget nih. Ya, terus tiba-tiba tuh ada suatu ketika orang tua aku ngirim paket nih, kiriman, terus ada ucapan ya, tiba-tiba nangis gitu. Tapi itu biasanya gitu tau guys, kalau misalnya kita awal-awal masuk nih, terus ada paket masuk, nggak tahu ya, tapi orang tua tuh selalu kayak ngasih catatan Iya, gitu, kan itu bikin makin iya, bikin kangen gitu. nangis gitu. Oh, udah deh nangis. Terus aku awal-awal masuk itu kayak rencana aku tuh kan pengen jadi orang introvert aja gitu. Waduh, Diem, introvert banget nih. banget nih. Ternyata ada yang ngajakin ngomong, kamu di mana gini. Terus apa keseruan buat sharing-sharing gini. Oh, gitu. Gak jadi deh. Akhirnya kita kumpul bareng, terus bahas ini, bahas itu. Oh, gini. Kalian belum pegang HP kan, nggak ada HP selama 40 hari itu. Itu nggak ada HP selama 40 hari itu bikin hubungan kalian sama teman-teman kalian tuh makin akrab guys, makin dekat. Jadi ada tujuannya, nggak serta-merta kayak ini nggak boleh pegang HP sama laptop karena ini. Nggak guys, itu biar kalian tuh beradaptasi terus makin dekat aja sama teman-teman kalian. Justru mungkin kalian kayak mikir ya, masa 40 hari itu kayak bosan banget gini-gini. Justru itu seru guys, karena itu tuh masa kalian mencari teman gitu. Jadi kayak misalnya nih awalnya kayak gimana gitu, kayak awkward, terus kalian kenalan nih, ternyata asik banget nih diajak ngobrol. Jadi kayak itu tuh kalian sefrekuensi, jadi kalian bisa terus bercerita, dan itu percayalah itu kayak nggak akan ngerasa bosen. Dan justru kadang tuh ngobrol sama orang tuh kayak nggak kerasa, tiba-tiba udah jam segini gitu. Iya, banget. Jadi pokoknya ya kuncinya di bawah have fun aja nggak sih di sini tuh. Iya. Raina belum nih, Raina gimana Raina? Kalau aku awal-awal, aku sebenarnya bukan yang homesick banget yang sampai nangis itu, enggak. Tapi kayak kangen aja gitu di rumah main HP. Tapi di sini kayak nggak bisa pegang gadget gitu kan. Tapi
Untuknya nih aku yang awal-awal itu sama anak kamar tuh sering kayak ngobrol-ngobrol gitu loh, ngobrol-ngobrol asik gitu. Gitu deh. Jadi gitu. Sama pertama kita masuk ke bagian. Mana nih, lanjut atau udahan nih? Anaknya gimana nih? Enaknya gimana ya? Lanjut apa udahan? Ini kita udah banyak ngobrol dari tadi nih. Iya nggak sih? Kita sudahi dulu gak sih untuk episode kali ini? Yes. Iya nih. Iya. Gak ada closingan nih, gak ada closingan. Aduh, asli nih kalau nurutin cerita kita nih tentang kayak misal kerandoman di IC atau kayak keabsurdan lah pokoknya di IC tuh kayak bisa sampai beribu-ribu episode. Kayak ngalah-ngalahin film bioskop gitu. Kayak sampai ber-apps gitu. Terlalu banyak yang Betul. untuk ceritakan tuh terlalu banyak. Ini satu episode ini sebenarnya nggak cukup guys buat nyeritain kehidupan yang ada di sini. Iya. Ini ya kalian cukup masuk IC dan ngerasain sendiri. Semangat, Gitu. semangat Semangat masuk masuk IC. IC. Semangat masuk IC guys. Ya. Dan semangat kalau udah nyampe IC. Pokoknya semangat. Semangat adalah Kunci. Kunci. Kata-kata hari ini. Ya, sih. Ya, semoga episode kali ini dengan kita bercerita nih, kalian bisa jadi ada gambaran dan bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita kita. Supaya kalian ngerti, oh ternyata aku jangan kayak gitu. Oh ini yang boleh aku lakuin. Tuh. Jadi buat kalian, terima kasih sudah mau mendengarkan Atau menonton podcast hari hari ini. Sampai jumpa di Cepot selanjutnya bersama aku Amira, Aku Raina. Aku Titus. yang akan kembali lagi di episode selanjutnya. Yeay. Yeay, dadah. Bye-bye. Bye-bye.